Pada perkembangan sosio-emosi di masa dewasa akhir ini, mendiskusikan 4 teori. Yang pertama yaitu ada teori Erikson. Teori Erikson ini merupakan tahap ke-8 dan terakhir dari perkembangan menurut Erikson, di mana individunya tersebut mengalami masa dewasa akhir dan dapat melibatkan refleksi terhadap masa lalu dan mengintegrasikan secara positif, atau dapat menyimpulkan bahwa kehidupan sebelumnya tidak dilalui secara baik. Melakukan tinjauan hidup merupakan sebuah tema yang penting dalam tahap Erikson ini, yang menyangkut integritas versus kekecewaan. Kemudian, yang kedua yaitu ada teori aktivitas. Teori aktivitas ini menyatakan bahwa semakin besar tingkat aktivitas dan keterlibatan seseorang di usia lanjut, maka semakin besar pula kepuasan kehidupannya. Teori ini memperoleh dukungan yang cukup kuat. Kemudian yang ketiga yaitu ada teori selektivitas sosioemosional. Teori selektivitas sosioemosional ini menyatakan bahwa orang-orang lanjut usia menjadi lebih selektif dalam jaringan sosialnya, karena kepuasan emosional merupakan hal yang sangat penting. Mereka termotivasi untuk meluangkan lebih banyak waktu menjalin relasi dengan individu-individu yang mereka kenal, di mana mereka dapat menjalin relasi yang memuaskan. Kemudian tujuan-tujuan yang terkait dengan pengetahuan dan emosi juga mengalami perubahan di sepanjang masa hidupnya, di mana tujuan-tujuan yang terkait dengan emosi menjadi lebih penting ketika individu bertambah tua. Kemudian yang keempat yaitu ada teori optimalisasi selektif melalui kompensasi. Teori optimalisasi melalui kompensasi ini menyatakan bahwa proses menjadi tua yang berhasil berkaitan dengan 3 faktor utama, yaitu seleksi, optimalisasi, dan kompensasi. Hal ini secara khusus relevan apabila individu mengalami kemunduran. Sebuah penelitian mengungkap bahwa kepuasan pernikahan lebih tinggi pada orang lanjut usia daripada orang parubaya. Dalam penelitian ini, orang lanjut usia menganggap pasangannya lebih ramah daripada orang parubaya. Individu yang menikah atau memiliki pasangan di masa dewasa akhir biasanya lebih bahagia dan hidup lebih lama dibandingkan mereka yang hidup sendiri. Di samping itu, sebuah studi longitudinal yang dilakukan baru-baru ini terhadap orang-orang berusia 75 tahun ke atas mengungkapkan bahwa dalam jangka waktu 7 tahun, jumlah kematian di antara individu-individu yang menikah cenderung lebih sedikit dibandingkan individu yang tidak menikah. Para peneliti menemukan bahwa orang lanjut usia yang memiliki anak cenderung menjalin lebih banyak kontak dengan sanak saudara dibandingkan dengan orang lanjut usia yang tidak memiliki anak. Gender memainkan peran penting dalam relasi antara para orang tua lanjut usia dan anak-anak yang telah dewasa. Anak perempuan yang telah dewasa lebih terlibat dalam kehidupan orang tua daripada anak laki-laki. Dibandingkan anak laki-laki, anak perempuan dewasa cenderung 3 kali lebih banyak memberikan bantuan dalam aktivitas sehari-hari kepada orang tuanya. Hal ini dapat meliputi menyediakan perawatan di rumah dan memonitor kualitasnya, memberikan layanan medis, mengatur bantuan layanan umum, dan menangani keuangan. Dalam beberapa kasus, anak-anak dewasa memberikan bantuan langsung dalam kehidupan sehari-hari, termasuk aktivitas makan, mandi, dan berpakaian. Bahkan orang-orang lanjut usia yang relatif tidak terlalu sakit juga membutuhkan bantuan untuk berbelanja, menyelesaikan tugas rumah tangga, transportasi,
pemeliharaan rumah, dan pembayaran tagihan. Selanjutnya adalah persahabatan. Dalam sebuah studi yang dilakukan baru-baru ini terhadap 128 orang lanjut usia yang menikah, wanita cenderung lebih depresi dibandingkan laki-laki apabila mereka tidak memiliki sahabat. Dan para wanita yang memiliki sahabat, tingkat depresinya lebih rendah. Menurut Antonucci, Lansford, dan Akiyama tahun 2001. Demikian pula, wanita yang tidak memiliki sahabat cenderung kurang puas dengan hidupnya dibandingkan wanita yang memiliki sahabat. Dukungan sosial dan integrasi sosial. Dukungan sosial dapat membantu individu di semua usia untuk mengatasi masalah secara lebih efektif. Bagi orang lanjut usia, dukungan sosial dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada orang-orang lanjut usia. Dukungan sosial berkaitan dengan berkurangnya simptom-simptom penyakit dan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan perawatan kesehatannya sendiri dan kematian. Dukungan sosial juga menurunkan kemungkinan bahwa orang lanjut usia akan tinggal di institusi. Dukungan sosial berkaitan dengan rendahnya insiden depresi pada orang lanjut usia. Integrasi sosial juga berperan penting dalam kehidupan orang lanjut usia. Terdapat banyak orang lanjut usia yang memilih menjalin kontak sosial yang lebih terbatas dan memiliki kontak emosional yang positif dengan kawan-kawan dan keluarga. Dengan demikian, berkurangnya keseluruhan aktivitas sosial dari orang-orang lanjut usia dapat mencerminkan minat mereka yang lebih besar untuk meluangkan lebih banyak waktu dalam kelompok kecil, kawan-kawan, dan keluarga, di mana dalam kelompok kecil ini mereka cenderung lebih sedikit mengalami emosi-emosi negatif. Altruisme dan kerja sukarela. Penelitian longitudinal selama 12 tahun mengungkapkan bahwa orang lanjut usia yang selalu merasa tidak berguna untuk orang lain beresiko lebih tinggi terhadap kematian dini. Lebih lanjut, baru-baru ini para peneliti menemukan bahwa orang-orang lanjut usia akan memperoleh keuntungan apabila mereka terlibat dalam perilaku altruistik dan sukarela. Sebagai contoh, penelitian terbaru menemukan bahwa menjadi sukarelawan terkait dengan berkurangnya keringkihan pada orang lanjut usia. Orang lanjut usia lebih besar kecenderungannya untuk menjadi sukarelawan, lebih dari 100 jam per tahun dibandingkan kelompok usia lain. Hampir 50% pekerjaan sukarela yang dilakukan oleh orang lanjut usia berkaitan dengan organisasi keagamaan. Proses masa tua yang berhasil. Menjadi individu yang aktif penting bagi keberhasilan proses masa tua. Orang lanjut usia yang berolahraga secara teratur, keluar dan menghadiri berbagai pertemuan, berpartisipasi dalam aktivitas keagamaan, dan berlibur akan lebih puas dalam menjalani kehidupannya dibandingkan mereka yang memisahkan diri dari masyarakat. Proses masa tua yang berhasil juga melibatkan penghayatan bahwa seseorang mampu mengendalikan lingkungannya. Para peneliti telah menemukan bahwa banyak orang lanjut usia yang sangat efektif dalam membina penghayatan akan kendali dan memiliki pandangan yang positif mengenai dirinya. Sebagai contoh, sebuah studi yang dilakukan baru-baru ini terhadap orang-orang yang berusia di atas 100 tahun menemukan bahwa banyak di antara mereka yang sangat bahagia, serta bahwa self-efficacy dan sikap optimis berhubungan dengan kebahagiaan mereka.